مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kajian kita sesuai dengan permintaan panitia tentang masalah Syiah, agar kita tahu di mana posisi Syiah ini dalam percaturan kehidupan umat Islam. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang menjadi perhatian para ulama untuk mengklasifikasi mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang tidak benar. Dan tentunya untuk apa kita tahu itu? Agar kita selalu berada di kelompok yang benar, menghindari dari kelompok-kelompok yang tidak benar. Hanya ada di dua ayat, tidak ada yang lainnya. Ayat apa itu? Siapa yang tahu, Ibu? Dua ayat, satu mengungkap tentang kelompok kebatilan dengan segala komunitasnya, dan yang satu lagi kelompok kebenaran dengan segala kriterianya. Dan dari situ nanti kita bisa tahu siapa sih yang disebut orang sesat itu. Sementara dalam kehidupan masyarakat ukuran sesat itu nggak jelas. Bahkan di masyarakat itu kalau ada ajaran yang dianggap meresahkan masyarakat dianggap sesat. Padahal belum tentu sesat. Jadi ukurannya subjektif pandangan masyarakat. Nah, masyarakat itu bukan orang yang berilmu, sehingga kemudian mengukur kebenaran dengan opini mereka atau perasaan mereka atau anggapan mereka. Makanya kalau kita kembali kepada pikiran manusia, manusia pun tidak bisa menentukan. Makanya di seluruh pemikiran di seluruh dunia, ketika orang itu berkaitan dengan pemikiran manusia, tidak bisa sesat menyesatkan. Si A menyesatkan si B, tidak bisa. Makanya hatta dalam istilah usul fikih itu, la naqdhalil ijtihad bil ijtihad. Ijtihad pendapat orang tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Kenapa? Statusnya sama, kedudukannya sama, sama-sama pikiran manusia. Tetapi kalau kebenaran itu ukuran dari Allah yang maha benar, maka sifatnya mutlak. Kebenaran mutlak. Makanya semua kebenaran yang datang dari manusia nisbi. Tidak heran kalau kemudian Einstein mengatakan science without religion is blind. Tetapi kemudian religion without science is slim. Ya, ilmu pengetahuan tidak dibangun di atas agama akan buta dia. Kenapa? Nanti coba dicek kalau sperma manusia digabung dengan babi jadinya apa? Kan itu ilmu pengetahuan kan bisa dilaksanakan. Makanya untuk menjaga perilaku menyimpang seperti itu dibikinlah namanya etika. Ya kan? Di semua ilmu itu ada etikanya. Gak boleh orang sembarangan. Nah, ketika kemudian agama tidak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan juga akan pincang. Kenapa? Pengetahuan manusia berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dan agama yang menentang pengetahuan pasti akan runtuh. Contohnya apa? Kristen di barat.
Ya, Galileo itu adalah seorang ilmuwan yang menemukan teori bumi ini berputar. Tapi dogma gereja mengatakan tidak. Bumi ini tidak berputar. Akibatnya Galileo kemudian disiksa oleh mereka, oleh pihak gereja. Kemudian dipenjara, diperlakukan seperti kejahatan. Akibatnya apa? Gereja ditinggalkan oleh para ilmuwan di sana. Maka muncullah konsep sekularisme. Ya, ibu-ibu kalau mempelajari tentang mengapa munculnya demokrasi itu awalnya dari perilaku gereja yang otoriter, yang sewenang-wenang terhadap para ilmuwan. Sehingga kalau ilmuwan ini dihambat, nggak maju nih bangsa dan umat ini kan. Makanya akhirnya keputusan mereka dipisah antara agama dan negara. Itulah muncul sekularisme. Dalam Islam tidak dikenal sekularisme itu. Dalam Islam justru keberadaan Islam selalu bersamaan dengan negara. Ya, mulai negara di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sampai kemudian ke Khalifat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sampai terakhir masa Khilafah Utsmaniyah. Itu mengapa Islam sampai menyebar ke seluruh dunia? Kalau tidak didukung oleh kekuatan negara, mustahil itu. Tetapi ketika negara disimpangkan untuk mendukung Mu'tazilah, satu pandangan yang menyimpang karena diadopsi dari filsafat Barat, filsafat Yunani, dipaksakan kepada umat Islam, jadilah rusak pemikiran umat Islam, muncullah gerakan Mu'tazilah. Dan itu didukung oleh kekuatan negara. Akibatnya apa? Nah, tirani. Jadi penyimpangan di backup oleh negara. Jadi rusak betul. Karenanya sekalian, Islam tidak mengenal pemisahan. Kenapa? Islam is way of life, pedoman hidup. Jadi Islam itu bukan cuma ngaji terus pulang, bikin anak terus sama suami jalan-jalan selesai. Bukan cuma itu. Islam ini way of life, bagaimana menyelamatkan umat manusia sedunia ini supaya mereka selamat kembali menjadi hamba Allah. Ya kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Nabi Muhammad itu untuk wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini universal. Lah kok di Indonesia mau dibikin Islam Nusantara? Dikerdilkan gimana itu? Itu pemikiran yang terbelakang. Udah Islam universal mau dikerdilkan jadi lokal gimana itu? Nah, pola-pola manusia dengan pemikirannya, kalau itu tidak di-adjust, kalau dikendalikan oleh kebenaran wahyu, akibatnya liar pikiran manusia ini. Memang otak kita ini segini aja nih, tapi otak kita ini hebat. Allah berikan luar biasa, lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Makanya jangan molor melulu. Ini pengajiannya tidur, kurang tidurnya di tempat tidur, masih tidur juga di pengajian, kan kelewatan itu. Sayang. Jadi otak kita ini hebat, tapi otak akan lebih hebat ketika diarahkan oleh wahyu. Kenapa? Wahyu tidak bisa dicapai oleh kemampuan otak. Makanya ketentuan syariat Islam, pertama kali Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, ketiga ijma', baru qiyas, kemampuan otak. Jadi bukan nomor 1. Makanya otak ini untuk memahami, bukan untuk menentukan. Kita dikasih otak oleh Allah untuk mengkonfirmasi mengapa harus sholat duhur, asar nggak pakai suara, mengapa maghrib, isya, subuh pakai suara, mengapa ibu-ibu berjilbab, mengapa bapak-bapak harus sunat. Di sunat itu kan motong itu, ibu-ibu kok tega nyerahin anaknya dipotong anggota tubuhnya berdarah-darah itu, kok tega? Kenapa ibu tega? Itu syariat Allah. Manfaatnya apa? Besar manfaatnya. Orang paham atau tidak paham. Sekarang orientasi dunia ngikuti cara Islam kan, sunat. Kalau nggak sunat gimana? Nah bu, siapa yang dirugikan kalau nggak sunat? Ibu-ibu. Makanya laki harus sunat, ya kan? Subhanallah, Islam ini luar biasa. Sehebat apapun otak manusia, tidak akan bisa menciptakan norma-norma kebenaran seperti Islam. Karena Islam ini berasal dari Allah. Segala cara dilakukan oleh umat manusia untuk menghancurkan Islam. Islam tidak habis.
Ya kan? Bahkan menurut W. Huffman ini mantan duta besar Jerman yang masuk Islam. Orang ilmuwan. Dia mengambil dari 300 referensi. Apa kata dia? Perkiraan saya ke depan, perkembangan Islam terpesat akan terjadi justru di Amerika. Terbukti. Kenapa Bapak sekalian? Yang masuk Islam di sana orang pinter-pinter, orang hebat-hebat, profesor, doktor. Ya di kita yang keluar dari Islam balul-balul. Gara-gara Supermi, gara-gara Indomie, gara-gara beras. Makanya orang Islam itu harus pinter. Orang Islam itu harus pinter. Ya, barakallahu. Nah, untuk pinter itu ada pinter otak, ada pinter spiritual. Cerdas otak dan cerdas spiritual. Nah, cerdas spiritual ini dasarnya dari mana? Ya kan? Wahyu. Makanya kata Khalid bin Ma'dan, seorang ulama tabi'in, kamu diberikan oleh Allah 2 mata untuk melihat kehidupan dunia. Kamu diberikan oleh Allah 2 mata dalam kalbu ini untuk melihat kehidupan akhirat. Yang paling fungsi apa? Mata ini. Lihat sono, pelotak sini. Nah ini nggak difungsikan. Nggak bisa memandang akhirat kan. Saya mau tanya sama ibu. Nggak usah teori-teori deh bu. Ibu kan punya anak. Untuk apa ibu sekolahkan anaknya? Dari mulai TK sampai perguruan tinggi sampai lulus. Untuk apa ibu sekolahkan anaknya? Untuk apa pintar? Tuh kan? Ujungnya kehidupan kan? Supaya bisa kerja, dapat duit, kerja kan gitu. Ibu nggak ada pahalanya itu. Kalau ibu nyekolahkan anaknya hanya untuk supaya pintar nanti bisa bekerja, dapat duit, nggak ada pahalanya. Harusnya kita diberikan oleh Allah semua potensi. Mau harta, mau anak, mau suami, apa saja. Kata Allah apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, semua potensi yang kamu punyai, arahkan untuk membangun akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru yang kedua urusan dunia. Jadi pertama loh bu, akhirat dulu. Banyak yang salah itu kan. Kebalik. Saya mau tanya sama ibu, kalau ada bapak-bapak, bukan bapak-bapak deh, anak muda lah. Kalau bapak-bapak kelewatan bu ya. Anak muda datang ke rumah ibu mau melamar anak ibu. Yang ditanya pertama kali apa? Itu kan? Benar. Banyak kan ditanya apa? Kerjaannya dulu. Maknanya apa itu? Otaknya banyak orang sudah materialistik. Ya, materialistik itu. Ya salah kaprah. Nah, barakallahu kembali kepada tema kita ini, ibu sekalian. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang. Ibu mau kemana ini? Udah yang teoritis tinggalin aja. Kita praktis saja. Ibu mau kemana? Ibu mau kemana ini? Hah? Mau surga tapi anaknya dibikin sekolahnya cari duit. Gimana? Calon menantunya ditanya kerjaan apa? Itu surga itu. Bu. Bu, ibu mau kemana ini ibu? Ibu pernah nggak jalan mundur? Nggak ada kan jalan ke depan. Kemana ibu? Ya ke depan mau kemana? Perhatikan ibu. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua kita sedang menuju ke Allah. Mau tidak mau? Kita sekarang sedang menuju ke Allah. Makanya orang meninggal kita bilang apa? Innalillahi. Ngapain? Pulang ke Allah. Kita nyusul nggak? Nyusul. Bu, terus terang saja, hidup kita ini seperti airport. Ibu ke airport berapa lama? Ibu di sana ngapain ke airport? Ya kan? Pergi, datang, pergi kan? Seperti airport. Ibu-ibu nggak akan nginep di airport lah, paling 2 jam, 3 jam untuk menunggu boarding terus itu jalan. Balik lagi begitu. Ibu tinggal di sini berapa lama sih? Jam-jaman saja. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maknanya apa? Kita hidup 1-2 jam lah. Iya bu, seperti airport. Terus ibu milih pesawat yang mana? Ya kan?
Cari yang selamat, ya. Subhanallah. Cari yang aman, ya Bu. Begitulah kita dalam menjalankan Islam. Kita ingin selamat. Perjalanan kita menuju Allah ini sekali, Bu. Jangan sampai salah jalan. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ibu minta apa itu? Bukan minta suami, bukan minta anak, bukan minta duit itu. Bu, doanya ibu-ibu paling banyak apa? Rezeki melulu. Ya kan? Orang tua itu, saya doakan nak ya, kamu dapat rezeki yang banyak. Rezeki melulu itu ibu-ibu doanya. Padahal kita disuruh minta apa? Ihdinas siratal, minta apa itu ibu? Apa jalan yang lurus? Apa jalan yang dari Allah itu? Ya ngajinya salah ini. Bu, jalan yang lurus itu apa ibu? Itu ayatnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ilmu dan amal. Apa Bu? Jalan yang lurus itu ada pada ilmu dan amal. Apa yang ibu tahu tentang kebenaran, jalankan, praktekkan. Mulai hari ini jangan sampai ibu nyekolahkan anaknya karena supaya dapat ijazah, supaya anak pintar. Jangan. Sekolahkan anakmu supaya dia meraih surga. Ya, ajarkan anakmu untuk senantiasa menjaga sholatnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Cari yang halal. Bergaulah yang baik. Ibu, ajarkan anakmu untuk selamat akhiratnya. Ini banyak ibu-ibu ngaji, suaminya gak diajak ngaji, anaknya gak diajarin ngaji. Mau masuk surga sendirian, Bu? Lah, iya gimana? Bu, kalau mau masuk surga, ajak semuanya yang lainnya. Saya ngisi pengajian di ibu-ibu tempat lain. Bu, Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Iya Bu, apa Bu? Kata dia, kalau bapak-bapak di surga dapat bidadari, kalau ibu-ibu dapat apa Pak Ustaz? Saya bilang begini, apa ibu nggak kepingin ketemu dengan suaminya di akhirat? Enggak Pak Ustaz, enggak Pak Ustaz, cukup di dunia aja. Tuh bapak, itu ibu udah kecewa banget sama bapaknya ribanya. Ini mau masuk surga sendirian nih kan? Nah ibu-ibu jangan kayak gitu, Bu. Ajak suami dan anaknya, Bu, bareng-bareng masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jangan sampai salah jalan ke neraka. Ya, Bu. Makanya, Bu, kuatkan ilmu dan amal. Itu bekal yang paling utama. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Nahnu ma'asyal anbiya la nuwarris ma taraknahu sadaqah walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kami para nabi tidak mewariskan harta. Yang kami wariskan adalah ilmu. Siapa yang mendapat ilmu itu, dialah orang yang beruntung. Ibu ninggalin anak-anaknya apa? Bu, jangan bengong. Ibu nyiapin untuk anak-anaknya ditinggalin apa? Benar. Udah ngajinya benar nih, ilmu nih. Hah? Jangan ninggalin harta ibu. Silakan meninggalkan harta. Tapi itu bukan yang utama. Tinggalkan ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu agama dulu, baru ilmu dunia. Makanya ibu-ibu, anak-anak ibu, cucu ibu arahkan untuk hafal Quran, arahkan untuk mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Jadi muslim yang hebat begitu kan. Baru nanti pengetahuan umumnya itu ngikutlah itu. Ya Bu ya. Nah, barakallahu kembali kepada tema kita ibu. Ada 2 ayat dalam Al-Quran tadi yang belum terjawab. Ya Bu, supaya kita berada di atas jalan kebenaran. Tidak ragu-ragu lagi untuk ikut pola yang apa? Yang batil. Udah bisa, Bu? Udah, komputernya bisa ini. Nggak bisa? Ya, Sami. Ya udah dapat niatnya deh, Bu. Oke, barakallahu. Apa, Bu, 2 ayat ini, Bu? Hah? Pertama, yang terkait dengan kebenaran, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Bu, An-Nisa itu surat apa itu, Bu? Bapak-bapak nggak ada suratnya, mana tuh bapak-bapak? Ibu-ibu disayang sama Allah, dikasih surat. Tapi udah belajar tafsirnya belum? Tafsir An-Nisa belum? Udah belum? Ya belum semua nih, Bu. Nah, Bu, belajar, Bu. Surat An-Nisa ayat 115. Coba kita pelajari.
Ya. Yang ketemu dibaca yang keras, Bu. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan dan telah dilakukannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ibu sekalian, di situ apa maksudnya, Ibu? Ya? Saya mau tanya lagi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu ini aliran sesat, ini nggak benar, ini ajaran menyimpang dari mana, Ibu? Nah, itu kan global, Qur'annya banyak, hadisnya banyak. Secara spesifik ukurannya apa, Ibu? Kalau masyarakat kan tadi meresahkan, kan? Ukuran masyarakat. Ukuran negara mengancam negara, kan? Terus, ya Bu, kalau Al-Quran mengajarkan apa, Ibu, ukurannya? Ini sesat nih, ini ajaran menyimpang nih. Harus ada ukurannya. Kalau enggak nanti ngawur. Yang sesat dibilang benar, ya benar dibilang sesat. Karena enggak ada ukurannya. Standarnya apa? Bu, ayat itu, Ibu. Jangan lupa itu. Apa standarnya? Pertama, ittiba'ur rasul. Bu, apa, Bu? Yang pertama, ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul. Makanya Ibu sudah bisa dipastikan kalau ada seseorang atau suatu ajaran atau satu pemikiran bertentangan dengan ajaran Rasulullah, itu pasti menyimpang. Jelas, Bu? Jadi ukurannya jelas, kan? Itu ayatnya itu. Siapa yang menentang Rasul setelah datang kejelasan kepadanya? Berarti apa? Dia nggak ngomong ikutin Rasul. Dia menyalahi Rasul. Ya, semua kelompok aliran sesat itu polanya seperti itu. Dia nggak akan sama dengan diajarkan Rasul. Kalau dia ngikuti Rasul nggak sesat namanya, kan? Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, apa? Ittiba sabilul mu'minin. Apa ini, Bu? Mengikuti jalannya kaum mukminin. Kalau ayat itu menyebutkan orang yang sesat itu dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya, fahmul mukhalafah. Berarti apa? Harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya. Di sini Allah menyebutkan sabilul mu'minin. Inilah satu ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti jalannya kaum mukminin. Ya, Bu, ya. Ittiba sabilul mu'minin. Pertanyaannya, siapa kaum mukminin pada saat turun ayat ini? Siapa, Bu? Para sahabat. Berarti orang yang benar itu dia mengikuti pola Rasulullah dan pola sahabat. Dia mengikuti ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat. Itu ayatnya, Ibu. Maka barang siapa yang tidak ikuti Rasulullah, tidak ikuti para sahabat, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Paham, Bu? Berarti sekarang kita punya panduan nih. Mari kita ukur dengan panduan ini siapa kelompok-kelompok menyimpang itu. Ya, Bu? Nah, untuk mengungkap kelompok penyimpang ini, maka Allah menetapkan dalam satu ayat namanya sabilul mujrimin, untuk berlawanan dengan sabilul mu'minin. Di mana itu ayatnya, Bu? Ya? Yang bisa jawab dikasih tisu segini nih. Di mana, Bu? Di surat Al-An'am ayat 55. Udah, Bu? Apa itu? Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar menjelaskan orang-orang yang salah dan agar menjelaskan jalan orang-orang. Nah, lawannya ini adalah sabilul apa, Bu? Mujrimin.
Apa ya? Sabilul mujrimin, jalan para pembuat dosa. Jadi ada sabilul mu'minin, ada sabilul mujrimin. Jadi mengikuti Allah dan Rasul mutlak itu. Ya. Kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya mutlak itu. Tetapi ada syarat lain yang Allah sebutkan. Kita harus mengikuti sabilul mu'minin, yaitu jalannya para sahabat. Ya. Makanya Rasulullah SAW dari riwayat Muslim menyebutkan, "Ma min nabiyyin illa wa ma'ahu adba wa hawariyun yaqtaduna bihadyihi wa yastannuna bi sunnatihi wa sayati min ba'di khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dzalika habbatu khardal minal iman." Ngerti enggak, Bu? Hadis Nabi ini. Apa isinya, Bu? Kata Nabi, setiap nabi itu disertai dengan sahabat-sahabat dan pengikut setianya. Ya. Setiap nabi disertai dengan apa, Bu? Sahabat-sahabat dan pengikut setianya. Yang mereka itu akan mengikuti ajaran nabi itu. Mengikuti jejak nabi itu. Saya anggap mahasiswa aja semua ini, Bu. Jadi ngomongnya agak cepat dikit, Bu. Ya? Setiap nabi disertai dengan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. Yang mereka itu ya mengikuti ajaran nabi itu, ya, dan apa tadi, Bu? Menjalankan sunnahnya, menjalankan ajaran-ajaran Nabi itu, ya. Kemudian akan terjadi generasi berikutnya. Mereka berbicara apa yang tidak dikerjakan. Ya, Bu? Mereka berbicara apa yang tidak dikerjakan. Dan kemudian mereka mengerjakan apa yang tidak diajarkan. Jadi omongannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Kalau berbuat nggak sesuai dengan ajarannya. Ini generasi berikutnya. Maka itu terjadi penyimpangan tidak? Orang Islam ngomong terus nggak ada prakteknya. Orang Islam ngerjain terus tapi nggak ada ajarannya. Itu apa, Ibu? Itulah yang disebutkan oleh Allah, wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami jalan yang lurus. Jalan itu berikan kepada mereka, para kaum mereka telah mendapatkan nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada dan salih. Orang-orang benar semua itu yang masuk surga. Jangan kau jadikan kami seperti orang Yahudi. Yahudi itu apa, Ibu? Cirinya apa Yahudi? Tahu yang benar tapi nggak praktekin. Ibu-ibu ini ngaji terus, nyatet terus, nggak dipraktekin, kena itu. Saya heran nih masalahnya. Saya paling banyak ngajari ibu-ibu, makanya kalau ngaji ibu-ibu saya paling ganteng. Ya, Bu? Hebat ibu-ibu tuh ngajinya, Bu, rajin. Tapi nggak pinter-pinter, saya heran juga itu. Kenapa itu? Hah? Itu karena apa? Prinsip tadi itu dilanggar. Tahu tapi nggak jalanin. Bukan fasik, itu seperti Yahudi kata Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Mereka dikasih ilmu, tahu yang benar tapi nggak jalanin. Ibu kira Yahudi nggak paham Islam? Paham. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'um. Mereka kenal kepada Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ibu kenal anak sendiri ya? Baunya tahu. Ibu, jangan pernah, baunya aja tahu. Ini anak saya nih. Ibu, seperti itu orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melanggar. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, Imam Malik, siapa di antara orang Islam yang tahu yang benar tapi tidak menjalankan, ada padanya sifat orang Yahudi. Ada padanya ciri orang Yahudi. Paham, Bu? Kok bengong? Diperbaiki. Yang kedua, waladdallin. Siapa itu? Nasara. Kenapa mereka sesat? Mau beramal tanpa ilmu. Cereng lagu apa namanya? Mereka bilang apa? Lagu rohani. Lah orang Islam ikut-ikutan.
Bu, gitar, piano, gendang, semua itu manggil setan semuanya. Nggak akan nambah iman itu. Makanya orang kalau udah kena musik apa? Terus goyang-goyang. Kayak orang mabuk. Dia kan melantai, kayak mabuk dia. Mabuk jiwanya. Nah, barakallahu mereka ini Bu, mau beramal tapi tanpa ilmu. Nah, di antara orang Islam, kalau mereka beramal tanpa ilmu, maka kondisinya akan sama seperti itu. Makanya kata Rasulullah kepada para sahabat, "Faman jahadahum." Kalau Anda melihat orang-orang Islam seperti itu, ilmunya nggak dipraktekin, amalnya nggak sesuai dengan ajaran, maka harus kita rubah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang merubah mereka? Dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, maka dia orang mukmin. Faman jahadahum bilisani. Nasihati mereka, omongin mereka, maka itu masih kategori mukmin. Wa man jahadahum biqalbi, dia tolak minimal dengan kalbunya, maka dia mukmin. Ibu-ibu yang punya anak lelaki atau perempuan pacaran, dia biarin, dia malah asyik, mendingan pacaran daripada tidak. Ibu seperti ini apa itu? Dayuth, nggak masuk surga kata Rasulullah. Ibu, jangan biarkan anaknya pacaran. Kenapa? Dulunya ibu pacaran juga, kata anaknya gitu kan. Salah, ini ibu udah taubat dah. Kamu nggak boleh kayak begitu, karena ibu dulu nggak ngaji, sekarang udah ngaji, kan gitu. Nah, bapak sekalian, kalau kita melihat kebatilan, tidak boleh kita diam. Rubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, minimal apa? Dia tolak dengan kalbu, bukan malah asyik. Ini ibu-ibu ke taman-taman lihat anak pacaran asyik amat itu ya. Ya, menikmati, dosa juga dia. Ya, harus ada penolakan minimal terhadap kalbu kita ini, ya. Nah, barakallahu ini kelompok sabilul mujrimin, kelompok apa? Pendosa-pendosa ini, siapa mereka ini? Yang tandanya tadi dua. Menentang Rasul, tidak ikuti apa? Siapa mereka ini, Bu? Perhatikan, Ibu. Pertama adalah al-kuffar. Ini mayoritas orang-orang kafir. Mayoritas. Di penduduk dunia sekarang 7 miliar lebih. Yang muslimnya seperempatnya. Ya, dari 4 orang di dunia, 3 kafir, 1 muslim. Nah, inilah tugas kita muslim, bagaimana menarik yang 3 itu supaya selamat masuk ke dalam Islam. Ada pendeta bilang begini, ulama Islam, orang Islam itu nggak fair. Kalau lelaki Yahudi atau Nasrani nggak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Tapi kalau lelaki Muslim boleh nikah dengan perempuan Yahudi atau Nasara, ahli kitab. Nggak fair. Kata ulama ini, justru itu yang fair. Karena kami, kalau lelaki menikahi perempuan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, karena kami menghormat kepada Nabi kalian. Itu penghormatan kami kepada Nabi kalian. Ya? Tetapi karena kalian tidak menghormati Nabi kami nggak kasih anak putri kami kepada kalian. Tapi kalau kalian menghormat Nabi kami, ya, dua kalimat syahadat kalian mengucapkan, kami kasih anak kami. Paham, Bu? Cerdas banget. Ya, cerdas banget itu kan. Nangkep nggak ini, Bu? Siang-siang ini kayaknya agak berat ya. Hah? Jadi, ibu sekalian, kita menikahi wanita ahli kitab karena menghormati nabinya. Karena kita yakin Nabi itu benar. Tapi mereka nggak yakin dengan Nabi Muhammad, makanya kami larang. Karena mereka tidak menghargai Nabi kami. Tapi kalau mereka menghargai Nabi kami nikahkan anak kami. Maksudnya apa? Masuk Islam. Cakep itu, luar biasa. Nah, bagaimana kita menyelamatkan orang-orang kafir yang banyak itu? Makanya pandangilah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dakwain, ajak yang benar, kembali kepada Islam. Kenapa? Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah enggak butuh dengan orang seperti itu. Dan nanti di akhirat menjadi orang rugi dia. Ya, inna dina
Indallah Islam. Makanya ibu sekalian, kaum kufar ini mayoritas ibu. Ini masuk kategori apa? Saya mau tanya, orang kafir itu ngikuti Rasul atau menentang Rasul? Menentang. Ngikuti sahabat atau menentang sahabat? Menentang. Masuk dia. Nih, mujrimin ini, kelompok ini, Bu. Yang kedua, yaitu kaum musyrikun. Al-musyrikun. Yang kedua apa, Bu? Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Orang musyrik ini siapa? Ya, orang kafir ditambah orang muslim yang musyrik. Orang muslim yang percaya sama dukun. Orang muslim yang percaya sama zodiak. Oh, saya Sagitarius, nanti nasib saya begini, masa depan saya begini. Itu apa itu, Bu? Syirik. Atau ibu ngomong sama suaminya, sayang, hidup matiku untuk kamu, sayang. Lebay. Bu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Ya, Bu. Tapi masih ada orang-orang datang ke tukang penjual kambing, hewan mau kurban nih, Bu. Nanyanya apa? Yang murah mana, Bang? Bukan nyari yang bagus, nyari yang murah. Ya. Nah, barakallahu, makanya ibu sekalian, jangan lupa, hidup mati kita untuk siapa? Bukan untuk perusahaan, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk ini harus tertanam betul, Ibu. Nah, makanya jangan jadi musyrik, ya, menyembah selain Allah atau berkeyakinan kepada selain Allah, ya, Bu, ya. Lepaskan dari segala macam bentuk kemusyrikan. Kenapa, Ibu? Resikonya orang muslim yang menjadi musyrik itu seluruh amalnya batal. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal. Salatmu, puasamu, hajimu batal semuanya. Ya, Bu, keluar dari Islam. Rugi amat. Ya, makanya jangan pernah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan orang yang menyekutukannya. Ya, Bu. Nanti pada hari tertentu ngirimin buat apa, Bu? Buat jalanan, kembang atau apa. Ya, Bu. Nanti sajen lautan kasih. Itu apa itu, Bu? Syirik semua itu. Bu. Fasalli li rabbika wanhar. Kita hanya boleh beribadah untuk Allah. Salat, motong binatang, semua karena Allah. Jelas, ya? Oke, ini musyrikun nomor 2 itu. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Akan banyak orang yang terjerumus ke dalam kemusyrikan ini. Makanya bersihkan tauhid, tidak boleh terlibat dengan kemusyrikan, dan kemusyrikan terbanyak itu kaitan dengan kuburan. Ya, minta rezeki dari kuburan. Bu, minta jodoh dari kuburan. Ya, Bu. Minta apa, Bu? Kepingin ini, kepingin itu. Makanya kalau minta kepada Allah SWT. Ketiga, Bu, yang perlu diingatkan, dua manusia ini dikecam oleh Allah, Bu. Kufar dan musyrikin. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin akan berada di neraka jahanam kalau mereka meninggal dengan keyakinannya itu. Dan mereka manusia-manusia yang terburuk. Sekarang ini sedang diusahakan oleh musuh-musuh Islam itu, istilah kafir diganti dengan non-muslim. Ya, diperhalus. Tetap aja dia kafir. Ya, Bu. Karena Al-Quran menyebut gitu. Dia nggak akan bisa menghapus Al-Quran. Ya, Bu. Makanya ini dua manusia yang tercela, yang harus kita dakwain, kita sadarin. Yang ketiga siapa, Bu? Al-munafikun. Siapa itu munafikun, Bu? Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah bahwa munafik lelaki-lelaki, munafik perempuan ternyata ada munafik perempuan, Bu. Bukan cuma laki aja. Allah menyebutkan begitu. Satu sama lain satu jaringan. Ngapain mereka?
Tanda munafik Ibu, kata Allah pertama apa? Ya'muruna bil munkar, ngajaknya kepada kemungkaran. Ya, ngajaknya kepada kemungkaran. Ayo senam pagi, gerang pakai apaan tadi? Dilihat orang. Mungkar kayak itu, Bu. Mungkar ibu-ibu dilihat orang. Nggak malu tuh. Wow, tambah musiknya tambah gede, tambah kesetatan. Kayak apaan tahu dia. Ya, Bu. Ya Allah, Bu, jangan gitu kayak gitu, Bu. Ya mendingan di rumah aja deh, senangnya di rumah. Mau geluntung biar nggak ada orang lihat, Bu. Ya, ini orang-orang sudah kebasukan setan kayak gitu. Nah, barakallahu mereka mengajak yang mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah yang ma'ruf. Ngapain pengajian? Capek. Ustaznya ngomong melulu tuh. Ya, Bu. Bu. Mencegah yang ma'ruf. Dia mencegah yang ma'ruf. Orang munafik itu mencegah yang ma'ruf. Dia nggak mau kebaikan itu. Wa yaqbiduna aydiyahum, pelit untuk perjuangan Islam, pelit litit. Untuk maksiat, waduh luar biasa. Ya, Bu. Tapi untuk kebaikan pelit. Kenapa mereka itu yang keempat lupa sama Allah, sehingga Allah melupakan kepada diri mereka sendiri. Sesungguhnya orang munafik itu orang fasik, kata Allah. Ya. Barakallahu, makanya jangan jadi kelompok yang ketiga. Di masa Rasulullah itu ada 370 orang munafik. Tandanya apa, Ibu? Para sahabat menandanya gampang. Apa, Ibu? Tidak sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Orang munafik itu paling berat sholat subuh berjamaah di masjid dan isya. Itu ada penyakit kemunafikan. Iya, laki-laki. Kalau ibu-ibu sholat tepat waktu di rumahnya. Ya makanya kalau di rumah ibu ketika azan subuh masih belum bangun, maknanya rumahnya banyak setan. Ibu lihat, orang Yahudi cara manggil ibadahnya pakai apa, Bu? Pakai trompet, supaya datang ibadah. Nasara pakai apa? Lonceng, teng, teng. Baik trompet maupun lonceng itu manggil setan, Ibu. Tapi kita dikasih apa? Adzan. Adzan ngapain? Ngusir pengaruh setan. Ibu, makanya suaminya kalau adzan subuh nggak bangun, adzan telinganya itu. Usir pengaruh setannya itu kan. Anak-anak begitu tuh, usir pengaruh setannya itu. Ya. Makanya yang laki dorong ke masjid, sholat subuh dan isya di masjid. Berat mereka, Ibu. Kenapa? Karena masih ngantuk dia, masih tidur dia. Subuh itu. Malam, kenapa isya berat? Dia baru pulang kerja dia. Males dia. Makanya orang munafik itu ada masalah di kalbunya. Tapi orang mukmin tidak terhalang dengan keadaan. Dia akan datang. Salat subuh maupun salat isya. Ibu, makanya jaga suamimu, jaga anakmu supaya menjaga salat subuh dan isya. Nah ini ada 24 lah tanda-tanda kemunafikan, itu ada salah satu saja. Kemudian yang keempat, Ibu. Yang keempat yaitu al-fasiqun. Siapa itu al-fasiqun, Ibu? Orang muslim yang suka berbuat dosa besar. Orang muslim tapi berjudi. Orang muslim tapi makan riba. Ya, Bu, riba apa, Bu? Riba bank. Ya, rentenir. Meminjami dengan mengharapkan keuntungan. Nah, itu semua riba. Orang muslim tapi berbohong. Orang muslim tapi korupsi. Orang muslim tapi berzina. Itu semua dosa besar, masuk kategori apa? Fasik. Kata Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang mukmin dan fasik? Enggak sama. Ya, amaladzina amanu wa amilu solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada orang beriman dan beramal soleh, Allah akan siapkan surga ma'wa yang mereka tempat sebagai balasan dari perbuatan mereka. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang fasik temannya mana, Bu? Neraka. Meskipun nerakanya orang fasik enggak sama dengan nerakanya kafir dan musyrik. Kalau ini selama-lamanya. Kalau ini bisa pada ujungnya apa, Bu? Diangkat karena la ilaha illallah. Oke. Ini, Bu, kita hindari nih.
Karena mereka masuk kelompok sabilul mujrimin. Ini satu jaringan ini, Bu. Mereka ini. Yang kelima adalah apa, Ibu? Al-mubtadi'un atau ad-dhalun. Ya, Bu? Al-mubtadi'un atau ad-dhalun. Kelompok aliran-aliran sesat. Yang kelima, kelompok aliran sesat. Nah, pembahasan kita terkait dengan Syiah itu terkait dengan yang kelima ini. Ya, pengikut atau kelompok aliran sesat yang karena itu masuk kategori sabilul mujrimin. Makanya Ibu sekalian, Ibu lihat kelompok aliran sesat itu selalu bergandengan tangan dengan musuh Islam. Sekarang dulu tahun 82, 83 saya aktif ke kedutaan Iran untuk ikut terpengaruh dengan pikiran-pikiran Syiah. Negara Islam, anti Amerika, anti Yahudi. Wah, anak muda kan? Umur saya masih 20-21 tahun. Masih semangat anti Amerika, anti Israel. Ya, Bu. Kemudian negara Islam ingin menegakkan Islam. Ternyata kita ditipu sama mereka. Ya, Islamnya menyimpang, ya, dengan Amerika dan Yahudinya kerjasama. Ya, makanya ketika perang Iran-Irak itu kan terbongkar skandal Iran Gate, ya, jual beli senjata antara Iran dengan Amerika dan Yahudi. Ketika Amerika menyerang Irak, hitungan Amerika cuma 7 hari selesai, tetapi bertahun-tahun tidak selesai. Dapat perlawanan dari para mujahidin. Kata para mujahidin, sebagaimana Rusia, tentara Rusia kuburannya di Afghanistan, kita akan jadikan kuburan Amerika di Irak. Luar biasa perlawanan mujahidin. Kalang kabut. Banyak yang meninggal terbunuh. Banyak yang cacat. Banyak yang gila. Tentara Amerika itu. Karena tentara Amerika nggak siap perang. Dia nggak akan perang kalau nggak ada AWW. Nggak ada minuman keras. Nggak ada apa? Perlengkapan-perlengkapan yang bisa menyenangkan mereka. Dan itu pun mereka bertahan paling 6 bulan. Mentalnya bukan mental perang. Tapi mujahidin mencari apa? Siap mati. Lah mereka nggak siap mati, mereka cari hidup. Mana bisa ngelawan? Kalang kabut mereka. Akibatnya apa? Rangkullah Amerika ke Iran itu. Ayo, kamu ikut dukungan saya untuk melawan Sunni ini, menjadi Sunni. Angkat kaki dari Irak, kekuasaan yang diberikan kepada kalian. Majulah Iran kan. Kiralah pasukan-pasukan Syiah itu bantu Amerika. Front terdepan tentara Iran, Syiah itu baru tentara Amerika. Dan yang paling jahat itu pimpinan Syiah Ali Sistani yang ada di Irak itu, dan itu dibongkar oleh Donald Rumsfeld. Dalam memorialnya dia mengatakan tahun 2006, kami untuk mengeluarkan fatwa agar masyarakat Muslim Irak tidak membunuh tentara Amerika, itu dia bayar $200 juta supaya keluar fatwa dari pimpinan Syiah Irak itu, Ali Sistani. $200 juta. Bukan kita yang ngomong, tapi mantan Menteri Pertahanan Amerika dalam memorinya itu. Nah, jadi betul-betul kerjasama mereka ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bohong semua itu. Mereka anti Amerika, anti Yahudi. Justru komunitas Yahudi di luar Israel di dunia ini terbanyak ada di Iran. Dan mereka dapat perlindungan luar biasa. Sementara masjid Sunni tidak ada di Teheran itu kan. Jadi walhasil udah omongan mereka nggak ada buktinya. Nah, barakallahu kelompok-kelompok jaringan mujrimin ini itu berhadapan-hadapan dengan sabilul mu'minin. Nah, tinggal bagaimana kita kuatkan sabilul mu'minin dalam rangka untuk menghadang kekuatan sabilul mujrimin. Jelas, Bu ya? Perhatikan, dari 2 ayat ini dapat disimpulkan 4 keadaan umat Islam. Berapa, Bu? 4 keadaan umat Islam. Ibu milih yang mana saya nggak tahu. Posisi Ibu nanti tentukan sendiri di mana posisi Ibu. Yang pertama, ya, orang yang paham sabilul mu'minin tapi sekaligus paham sabilul mujrimin. Tahu yang benar tapi juga tahu yang nggak benar. Siapa kelompok yang benar tapi juga tahu siapa kelompok yang tidak benar. Ya, apa, Bu? Paham sabilul mu'minin sekaligus paham
sabilil mujrimin. Itu yang pertama. Yang kedua, paham sabilil mu'minin tapi tidak paham sabilil mujrimin. Ada nggak di tengah umat Islam kayak gitu? Yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah haji, yang penting kita benar. Musuh-musuh Islam nggak urusan. Kenapa? Acut-acut dia. Kenapa? Tidak paham kalau mereka ini bersatu untuk menghancurkan kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini kelompok ini akan terus menerus memerangi kalian, kata Allah, untuk memurtadkan kalian kalau mereka mampu. Terus menerus. Ayatnya itu fi'il mudhari, terus menerus. Ini Bu, makanya lihat dunia Islam tidak ada yang tidak nyala apinya Ibu. Dinyalakan api terus sama mereka. Kita pun ngalami, umat Islam kita dibantai di Ambon, bantai di Poso. Kita pun ngalami. Di luar pun seperti itu. Di Chechnya, di Kashmir, di Irak sekarang, di Yaman, di mana-mana nyala Ibu. Mereka selalu akan berusaha. Kata Allah begitu. Wala yazaluna, akan terus menerus. Yuqatilunakum, memerangi kalian. Lah kita orang enak-enakan saja, tenang-tenang saja, nggak urusan saya. Oh, nanti nyampe ke rumahmu. Ya Bu, nyampe ke rumahmu. Makanya tidak boleh kita acuh-acuh. Umat Islam ini diantara 4 masalah. Ya Bu, kebodohan yang merata, pembodohan yang sistematis, masa bodoh yang luar biasa, bodoh sok pinter. Lengkap sudah kan? Nah, kita jangan ikut yang kayak gini Bu. Oke, makanya pola yang kedua, paham sabilil mu'minin tapi tidak paham sabilil mujrimin. Kata Umar Khattab, la ya'riful Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Orang itu nggak paham Islam kalau dia tidak paham jahiliyah. Saya mau tanya sama Ibu, dari mana Ibu tahunya arti siang? Kalau Ibu tidak tahu malam kan? Iya Bu, apa artinya siang? Paham kita kan kalau ada? Nah, seperti itulah. Kita harus tahu yang benar, tapi juga kita tahu yang batil. Untuk apa? Untuk kita hindari, untuk kita cegah, ya Bu. Nah, barakallahu. Ini yang kedua. Ya, paham sabilil mu'minin tapi tidak paham sabilil mujrimin. Yang ketiga, paham sabilil mujrimin tapi tidak paham sabilil mu'minin. Ini orang-orang yang jadi komprador. Ya, orang Islam yang tergabung menjadi komprador asing untuk memata-matai orang Islam. Dia tergabung dengan kelompok itu atas nama penelitian, atas nama apalah itu. Ya Bu, jaringan-jaringan Islam liberal, jaringan-jaringan kejahatan itu. Ya Bu, Setara Institut dan sebagainya itu. Luar biasa mereka ini. Ya, mereka memonitor semua jenis-jenis yang dianggap mengancam mereka Ibu. Tapi kebenaran nggak dipelajari mereka. Ya, jenis yang ketiga apa Bu? Paham sabilil mujrimin tapi tidak paham sabilil mu'minin. Yang keempat, nggak paham dua-duanya. Ya, wala paham sabilil mu'minin dan juga nggak paham sabilil mujrimin. Ibu mau yang mana ini? Benar? Insyaallah. Ya, kalau udah ngaji mau yang pertama. Ya Bu, sampai pada kata Allah, laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran tampil, kebatilan akan tumbang. Ya Bu, harus paham dua-duanya. Ya Bu ya. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita. Ya. Oke, barakallahu. Ini gambaran secara frame besarnya. Sekarang kita masuk ke dalam masalah Syiah Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Kan tadi sudah diterangkan dari ayat An-Nisa 115, kalau ingin mengukur suatu ajaran benar atau tidak, maka ukurlah dengan 2 ukuran ini. Ngikuti Rasul tidak dia? Ngikuti sahabat tidak dia? Saya kasih contoh. Rasulullah mengajarkan kita sholat sehari berapa kali Bu? 5 kali. Ya Bu ya? Ya, yang wajib berapa? Syiah cuma 5, Syiah cuma 3 Ibu. Syiah ngajarkan 3 waktu, digabung. Zuhur, asar digabung, isya, maghrib bisa digabung, kemudian apa? Subuh. 3 waktu mereka. Ya. Bukan musafir, bukan sakit, itu biasa mereka. Jadi nggak pakai musafir. Kalau kita kan diajarkan kalau musafir, ya, itu baru di Di jamak qashar. Ini enggak, tanpa jamak, tanpa musafir, mereka jamak terus.
Kita diwajibkan kaum lelaki untuk Jumatan, perempuan tidak kan? Nah, Syiah itu tidak mewajibkan Jumat, nggak wajib Jumat itu. Makanya kalau ada bapak-bapak sudah mulai nggak sholat Jumat, curiga jangan-jangan sudah masuk Syiah. Atau sholatnya suka selalu dijamak gitu, maka dikasih dia sudah masuk Syiah. Nah, kemudian yang ketiga, ibu, rukun imannya ada berapa? Ada 6. Ya bu, itu dari mana? Dari Rasulullah. Ya bu, makanya ibu tanya orang Muhammadiyah, berapa rukun imannya? Bilang 6. Ibu tanya orang Hindu, berapa rukun imannya? Mereka bilang 6. Ya bu, begitulah yang lain-lainnya. Tapi tanya sama Syiah, berapa rukun imannya? Mereka bilang 5. Ini dari buku mereka sendiri bu. Namanya 40 Masalah Syiah. Buku ini dikeluarkan oleh Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, ormas Syiah yang resmi di Indonesia tahun 2000 pada masa Gus Dur. Ya. Buku ini menjelaskan tentang pendirian Syiah, bagaimana sebenarnya Syiah. Di sini dia mengungkapkan rukun iman Syiah ada berapa, Bu? Ada 5. Kalau enggak dia ngarang ini, Bu. Enggak ada di Quran, enggak ada di hadis nih. Jadi Syiah ngarang memang betul. Nah, kalau rukun imannya saja sudah dikarang begini, apalagi yang lainnya. Makanya semua ajaran Syiah itu ngarang isinya. Ya, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya dia masuk ke dalam kategori aliran sesat karena dia tidak mengikuti Rasulullah. Mulai azannya, ya Bu ya, sampai kepada apa? Salatnya. Kalau Ibu lihat salatnya Syiah itu Allahu Akbar. Ya Bu. Kemudian kalau salat dia pakai apa? Pakai batu di tempat sujudnya. Dan dia tidak boleh membaca amin. Karena kalau membaca amin batal salatnya. Ada apa itu? Ya, sebenarnya yang paling benci dengan amin itu orang Yahudi. Memang Syiah ini banyak ajaran dari Yahudi, diambil dari sana itu. Makanya Ibu sekalian, inilah bentuk ajaran Syiah yang konkret. Rukun imannya sudah beda. Ini perbedaan atau penistaan ini, Bu? Bukan perbedaan, ini penistaan. Ya? Seandainya lagu apa namanya Pancasila itu, orang bilang Pancasila 6. Ditangkap polisi enggak ada? Polisi dia. Pancasila 5 dibilang 6, kan ngarang itu kan? Ya. Ini sama seperti itu. Ya, 6 yang diajarkan Rasulullah dirubah menjadi 5. Nah, Ibu sekalian, dari ajaran Syiah seperti inilah sekarang sedang disebarkan di Indonesia untuk menarik para pengikutnya. Makanya kewajiban kita untuk mengingatkan umat, menjaga umat dari semua bentuk kesesatan seperti ini. Ada juga ormas Syiah kedua namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia. Bu, ketika nyebut nama ormasnya, nggak pakai nama Syiah dia. Tapi ketika nyebut acaranya, dia nyebut Syiah, keluar Syiah kan? Ya, buku putih mazhab Syiah. Ini 40 masalah Syiah, keluar Syiahnya kan? Tapi di dalam lembaganya nggak muncul nama Syiah. Mereka selalu mengatakan nama pengikut Ahlul Bait. Ya, apa Bu? Jadi kalau menyebutkan Syiah, orang sudah ngelepeh. Udah nggak mau orang kan, tapi dengan ditutupi Syiahnya pakai nama Ahlul Bait, banyak orang kemudian terkecoh. Ya, nah di dalam buku apa namanya yang diterbitkan oleh Ahlul Bait Indonesia, ini ormas Syiah yang kedua yang muncul tahun 2011, sama juga dia menyebutkan rukun imannya ada 5 di halaman 11 apa at-tauhid, an-nubuwwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Cuman dia malu-malu nggak diterjemahin. Ya. Nah, barakallahu, makanya Ibu sekalian, pertanyaannya dari mana ajaran ini? Ya Bu, Syiah ini dari mana ajarannya ini? Kok begitu menyimpang? Ya Bu. Nah, Ibu sekalian, saya bawa buku aslinya, tapi saya perlu perkenalkan kepada ibu-ibu. Inilah sumber ajaran Syiah itu. Apa ini Bu? Usul Kafi. Ini bukunya. Saya beli ini dari pusat Syiah yang ada di Syria. Saya datang ke Syria. Saya beli buku aslinya dari pusat Syiah di sana. Saya masuk juga ke tempat markas Syiah. Di situ ada kuburan imamnya. Dan kuburan imamnya di mana Ibu? Dalam masjid. Jadi kuburan imam itu dalam masjid. Jadi orang datang itu bukan tahiyatul masjid, tapi apa Bu? Ngusap-ngusap ke kuburannya itu Bu. Ya, jadi sangat dikultuskan imamnya. Ini buku asli mereka, namanya Usul Kafi. Dari Usul Kafi ini ada Furu'ul Kafi. Ada Rawdatul Kafi, ini ada sekitar 8 juz, ya. Saya punya kitabnya.
Kemudian ada namanya man la yahdurul faqih. Nah, ini kitab Syiah. Mungkin ibu-ibu nggak pernah dengar kitab ini, Bu ya. Nah, ini sumbernya Syiah ini, Bu. Kemudian apa, Bu? Tahdhibul Ahkam. Ya. Kemudian al-istifsar fi makhtalifa min al-akhbar. Ini, Bu, yang ngarang semuanya orang Iran, Bu. Loh, Islam ini kan turun di Mekah, Bu ya. Lanjut ke Madinah. Kok semua karangannya orang Iran ini? Ada apa ini? Ya. Al-Kulaini, apa namanya? Ibnu Babil Qummi, At-Tusi, ini semua orang Iran semuanya. Nah, kita curiga jangan-jangan betul-betul manipulasi oleh orang Iran ini. Kok ajarannya ditulis oleh orang Iran? Nah, barakallahu kalau lihat ajarannya begitu menyimpangnya luar biasa, ya. Tapi juga gerakannya membahayakan, Ibu. Kenapa? Munculnya Syiah itu dari pemberontakan pada saat akhir masa Utsman bin Affan, muncul Abdullah bin Sabah memimpin pemberontakan. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi yang memunculkan ajaran Syiah pertama kali. Kemudian dia mengumpulkan anak muda memberontak Utsman dan sampai terbunuh Utsman. Dalam posisi beliau sedang membaca Quran. Ya. Nah, dari situlah kemudian bergerak ajaran Syiah ini sampai hari ini dan bentuknya selalu apa, Bu? Revolusi. Kudeta, ya. Makanya dalam buku-buku Syiah ini diterangkan tentang apa maksudnya Syiah ini, ya. Dalam buku Keadilan Sahabat, ini sahabat dicaci maki sama dia. Dia menyebutkan bagaimana tujuan politiknya Syiah itu. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak, maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman. Selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan Ahlul Bait. Berarti golongan apa, Bu? Syiah. Jadi kalau pemimpinnya bukan golongan Syiah, maka harus diberontak. Ini panduan mereka ini. Ya, harusnya ini dibaca oleh pemerintah ini kan. Terutama aparat biar tahu bagaimana ancaman mereka ini kepada negara. Kemudian dia mengatakan kaum Syiah akhirnya memutuskan bahwa penguasa adalah kekuatan ilegal yang merampas hak kekuasaan dari Ahlul Bait. Itu berarti memang sasaran mereka ke depan bukan cuma menyebarkan ajaran, tapi apa, Bu? Menguasai pemerintah. Walhasil banyak sekali, Bu sekalian. Kalau boleh disetelkan ini, Bu, biar tahu apa namanya pola Syiah ini kayak gini. Ini akan terjadi nanti pada bulan Muharram. Kita sekarang di akhir Dzulqa'dah, lagi masuk Dzulhijjah, nanti masuk 10 Muharram, nanti akan ketahuan orang-orang Syiah itu berkumpul di mana-mana untuk mengadakan apa, Bu? Acara bela sungkawa atau ritual memukul-mukul badan, bahkan melukai badan, mengikuti atas kematian Imam Hussein. Jadi itu bid'ah mereka begitu. Jadi kalau Ibu nanya tentang bagaimana Qur'annya Syiah, ya Bu, saya bacakan dari sumber Syiah, dari kitab Usul Kafi, buku Syiah. Dia menyebutkan begini, Bu. Ini, Bu, di dalam buku rujukan Syiah ini menyebutkan an Abi Abdullah alaihissalam dari Ja'far as-Sadiq, innal Qur'ana alladzi ja'a bihi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 17.000 ayat. Bu, dia sebutkan angka 17.000 ayat. Sementara Quran yang ada di kita ada berapa, Bu? Hah? Belum pernah ngitung, Bu, ya? Coba nanti dihitung. Ya, 6.000 lebih dikit. Nggak sampai 6.600-an. Ya. Saya udah ngitung 6.236. Ya. Tetapi kenapa kok jumlahnya sampai 17.000 ayat begini? Kata mereka, ini disembunyikan oleh para sahabat. Ya. Makanya kepada sahabat itu benci sekali, Bu. Yang kedua tadi, Bu, dia tidak mengikuti jalannya kaum mukminin karena mereka menentang sahabat. Bahkan mereka menghujat sahabat. Kata Syiah, seluruh sahabat peninggal Rasulullah murtad kecuali 4 orang. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad. Ammar bin Yasir, Miqdad bin Aswad. 4 aja. Yang lainnya murtad semua itu. Dari 114.000 sahabat Nabi itu. Jahat banget tuh Syiah. Makanya Syiah
tidak mengikuti polanya para sahabat. Menunjukkan apa? Memang sesat menyesatkan. Jadi sudah nyalai Rasulullah, mereka juga nyalai para sahabat, bahkan menghujat sahabat. Ya, apa? Dia sama Nabi Muhammad, cuman mereka mengklaim bahwa sepeninggal Nabi Muhammad itu yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Kenyataannya kan bukan. Kenyataannya setelah Rasul wafat yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali bin Abi Thalib kan. Nah, oleh mereka Abu Bakar, Umar, Utsman ini ditolak semua, dianggap murtad, dianggap mereka menyabot haknya Ali bin Abi Thalib. Itulah ajaran Syiah. Jadi ajaran Syiah menonjol itu masalah khilafah ini. Ya. Sehingga dengan demikian betapa kemudian orang-orang Syiah itu setelah mengkultuskan Ali dan keturunannya 12 imam, baru kemudian mereka membuat ajaran-ajarannya seperti ini, Bu. Jadi, kalau kita lihat ajaran-ajarannya luar biasa penyimpangannya. Paling tidak hari ini Ibu bisa paham secara sekilas untuk menjauhkan keluarganya dari pengaruh Syiah. Adapun pendalaman tentang isi pokok-pokok ajaran Syiah ini mungkin bagus Ibu kalau punya buku dari MUI, Ibu ya. Buku dari MUI ini mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Ini dikeluarkan oleh MUI, mungkin bisa menjadi panduan untuk mengingatkan masyarakat, keluarga dari bahaya Syiah karena penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Iya, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Kalau kita yang tadi kita tahu ya dari organisasi ya, dan kalau anak-anak mau bilang ini apa sih itu Syiah tuh apa sih? Sedikit Syiah, sedikit Syiah gitu. Jadi kan orang itu nggak susah. Dia jawabnya orang pintar ya Ustaz. Jadi bagaimana bantunya Ustaz? Ya, Ibu kalau nggak bisa ngomong kasih aja buku MUI ini. Ya, nah, itu nanti ketua panitia masjid ini bisa memperoleh buku dari MUI, disebarkanlah ke jamaah supaya mereka punya panduan. Ya, Ibu kalau nggak bisa penerangin, ya kasih aja buku atau kasih CD yang menjelaskan tentang Syiah. Tuh lihat tuh, lihat nih Syiah nih. Ya, komatnya beda, adanya beda. Ya, komatnya itu seperti adanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Jadi semua ngarang, Ibu. Ya, salatnya ngarang, adzannya ngarang, rukun imannya ngarang, rukun Islam ngarang semua dia. Ya, karena memang ajarannya dinisbatkan kepada para imam, bukan kepada Rasulullah, kepada para imam. Ya, makanya terjadi banyak penyimpangan. Jadi Ibu, saran saya berikan buku penjelasan dari MUI supaya mereka paham. Iya. Iya, Bu. Barakallahu fikum. Ya, Bu. Kalau JIL itu jaringan Islam liberal, pemahamannya dipengaruhi oleh barat. Kalau ini kan dipengaruhi oleh imam nih, maka imam. Kalau JIL itu dipengaruhi oleh barat dengan pikiran pakai metode hermeneutika. Hermeneutika ini metode tafsir Bible. Dipakai untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Diacak-acak itu Islam dia. Ya, jadi Islam liberal ini mencoba untuk membuat Islam jadi kebarat-baratan. Jadi Islam liberal. Jadi nggak perlu lagi ketentuan syariat itu. Jadi bebas saja orang berislam seenaknya sendiri pakai akalnya dia. Jadi landasnya cuma akal saja. Jadi walhasil termasuk nanti perilaku-perilaku menyimpang itu dibenarkan oleh mereka. Semua agama dianggap sama. Ya, semua agama bakal masuk surga. Jadi muncullah namanya pluralisme. Dan semua agama benar. Jadi memang yang batil-batil itu dibenarkan semua sama JIL itu nanti. Karena memang menyimpang dari sisi manhajnya itu. Jadi Ibu sekalian, saya simpulkan begini. Bu, dengar sebentar, Bu. Ada 5 pola memahami Islam. Kalau salah polanya pasti akan menyimpang. Ya. Yang pertama, memahami Islam tidak dari sumber Islam. Itu yang dilakukan oleh JIL, Bu. Ya, JIL itu nggak pernah bawa ayat begini, hadis begini, nggak pernah bawa dia.
Ya, menurut pikiran saja, menurut profesor ini, menurut dokter ini, pikiran-pikiran saja. Jadi mengambil Islam tidak dari sumber Islam. Ini cepat atau lambat pasti menyimpang. Sama dengan Syiah ini kan, dia bikin karangan sendiri ini. Ya, bukan dari sumber Islam, tapi dari sumber iman yang mereka karang sendiri. Yang kedua, memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran saja. Al-Quran doa-atik menurut pikiran sendiri. Akhirnya muncullah pendapat umpamanya bahwa Nabi pertama itu Hawa, bukan Nabi Adam. Ya, kenapa? Itu tadi pikiran dia mengotak-atik, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Berarti zaujaha, ya. Berarti manusia pertama bukan Adam tapi Hawa. Ngawur. Ya, ini nggak ngerti bahasa, juga nggak ngerti kandungan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi menurut pikiran saja, tapi sumbernya Al-Quran. Ya, Bu, ya. Ini kelompok namanya Qur'aniyun. Banyak yang terjadi penyimpangan di situ. Oke, yang ketiga, mereka yang memahami Islam hanya berdasarkan sebagian sunnah. Islam dipahami dengan poligami, makan pakai tangan, ya Bu. Apa ini pakai celananya cingkrang, ya Bu, pakai jenggot. Hanya sebagian sunnah saja. Tapi Islam dalam politik gimana? Islam dalam ekonomi gimana? Islam dalam kehidupan nggak ada dia, nggak ada konsepnya dia. Jadi Islam hanya dipahami sebagian sunnahnya saja. Orang seperti ini nggak paham Islam dia. Ya, Bu? Nah, yang ketiga, yang keempat, memahami Islam berdasarkan Quran Sunnah. Tapi menurut versi masing-masing. Seperti LDI itu. LDI itu rujukan apa? Quran Sunnah, Ibu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian dengan agama Allah, dengan tali Allah secara berjamaah. Ngawur banget itu. Ya, padahal berpeganglah tali Allah secara keseluruhan. Ya, diartikan secara berjamaah. Sehingga siapa yang tidak mengikuti jamaah LDI, maka dia kafir, matinya di neraka. Wah, itu jadi ekstrim sekali itu LDI itu. Ya. Nah, barakallahu makanya ini karena apa? Memahami Quran Sunnah sesuai dengan versi masing-masing. Ini bisa salah. Nah, yang keempat, memahami Islam ya berdasarkan apa, Bu? Keterangan Rasulullah dan para sahabat ini. Ya, memahami Islam berdasarkan keterangan Rasulullah dan para sahabat ini. Ya, Bu, insyaallah dengan pola itu kita aman. Makanya siapa yang menyalahi dua ketentuan ini seperti surat An-Nisa ayat 15, maka indikasi dia bisa menyimpang. Ya, Bu, ya. Barangkali itu, Bu, jawabannya. Kayaknya udah kenyang semua nih. Hah? Iya, dicuci lagi. Karena ibu dianggap najis. Ya, karena ibu tidak gabung sama jamaah, dia dianggap najis. Ya, Bu. Bu, Indonesia bukan negara Islam. Apa aja boleh di sini, Bu. Ya, Bu. Jangankan Islam. Apa, Bu? Ateis saja ada. Syiah ada, Yahudi ada, semua ada di sini, Bu. Ya. Bagi mereka yang penting tidak menjadi ancaman buat negara. Nah, Syiah ini sudah mengarah kepada ancaman negara. Ya, kenapa mereka dibiarkan? Bisa jadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan ini, kepentingan itu. Ya. Makanya kalau pemerintah tidak bergerak menangkal Syiah, kita sebagai umat harus menangkal. Beda dengan Malaysia, Bu. Malaysia itu pemerintahnya melarang Syiah. Resmi. Pemerintah Malaysia melarang Syiah resmi. Tapi masyarakatnya welcome. Mereka terima Syiah. Syiah berkembang di Malaysia, Ibu. Melebihi pesatnya dari Indonesia. Jangan salah itu. Meskipun pemerintahnya melarang Syiah, tapi masyarakatnya menerima. Kenapa? Ulama-ulama tidak turun untuk melindungi umatnya. Karena ulama di Malaysia digaji. Lah ulama kita siapa yang gaji? Nggak ada. Ulama kita nggak mau gaji, daging. Hah? Ya itu itu politik lah itu, Bu. Buatan-buatan. Walhasil itu pengalian semua itu, Bu. Pengalian isu. ISIS itu adanya di Irak sana, bukan di sini. Kita menangani yang di sini nih, Bu. Ya. Kalau ada segelintir orang lah itu. Kenapa jadi isu nasional begitu?
dibesar-besarkan. Tanda-tandanya itu Pak. Ya, dibesar-besarkan. Jadi kalau tanda-tanda Syiah kan udah jelas tadi, Bu. Ya, sholatnya nggak pakai sedekah. Kalau di Indonesia kan, kemudian pakai apa? Batu. Kemudian dia sholatnya 3 waktu. Kemudian kalau sholat nggak pakai amin, ya Bu. Kemudian apa namanya? Dia habis rukuk rakaat kedua itu nggak pakai Al-Fatihah, langsung apa? Langsung apa, Bu? Kunut. Ya, rakaat kedua dia langsung kunut. Kita jadi kunut kita. Ya, nggak mesti sedekah itu membatalkan sholat buat mereka. Nah, kemudian ditambah lagi nanti 10 Muharram mereka itu wajib itu, Bu, kumpul untuk memperingati kematian Imam Husain, ya. Makanya orang Syiah ini dibangun fanatik dengan imamnya sampai kalau mereka itu mati itu yang dipanggil ya Husain, ya Husain, ya Ali. Ibu, nanti ketika haji ibu akan temukan tuh jamaah haji Syiah itu kan. Ya, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kita kan enggak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita serukan kepada Allah, tapi mereka tidak. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jadi mengalihkan Allah kepada imam seperti itu. Jadi itu penyimpangan Syiah cukup banyak sekali, ya. Dan yang paling banyak nanti akan ditemukan omongan mereka bila nyebut imamnya pakai alaihissalam, ya. Imam Ali alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, pakai alaihissalam. Kalau kita kan radhiyallahu anhu, mereka nggak mau karena posisi imam sama dengan Nabi, suci. Jadi ajaran imam sama dengan ajaran Nabi, suci. Itu menurut versi Syiah. Itu semua berlebihan, ya. Walhasil barakallahu karena waktu sudah jam 3 lebih, bentar lagi asar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian dan bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang lain insyaallah. Dan kita berharap kepada Allah untuk bisa dilindungi kita dari pengaruh aliran sesat, termasuk sabilul mujrimin yang banyak seperti ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia sampai di surga insyaallah. Jazakumullah khair, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.